Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Anggita dari tab 2 yang akan menjawab soal-soal agama. Apa itu Islam? Bagaimana kalian memahami Islam dan memahamkan Islam kepada orang lain? Islam adalah salah satu agama monoteistik besar yang didasarkan kepada ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, kitab suci, agama Islam, serta hadis yang berisi ajaran-ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Memahami Islam dan menyampaikan pemahaman tersebut kepada orang lain dapat melibatkan beberapa langkah. 1. Belajar. Dengan mempelajari Al-Quran dan hadis serta memahami konteks sejarah dan budaya di mana Islam berkembang. 2. Berbicara dengan pakar. Konsultasikan dengan ulama atau ahli agama lain untuk pandangan dan pemahaman yang lebih dalam. 3. Diskusi terbuka. Terlibat dalam diskusi terbuka dan hormat dengan teman-teman dan keluarga yang mungkin memiliki pandangan berbeda. 4. Jelaskan keyakinan dan praktik-praktik Islam dengan jelas dan bersikap terbuka terhadap pertanyaan mereka. 5. Pendidikan masyarakat. Dukung pendidikan masyarakat tentang Islam dengan cara yang bersifat informatif dan berdialog. 6. Contoh hidup. Tunjukkan pemahaman Islam melalui tindakan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Penting untuk selalu menghormati perbedaan dan menjaga dialog yang terbuka dan toleran saat berbicara tentang Islam kepada orang lain. 2. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya meyakini bahwa Islamlah agama yang paling benar. Bagaimana kalian membuktikan kalau Islamlah agama yang benar dan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran menyampaikan bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan unggul dari agama-agama lainnya. Untuk menjamin kesempurnaan agama, Islam diutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk yakni Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 33 dan tafsirnya. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama-agama yang benar untuk digunakan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. 3. Keberadaan Tuhan menjadi perdebatan manusia dari zaman dulu hingga sekarang. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani Allah dan kewujudannya. Bagaimana kalian membuktikan bahwa Tuhan itu ada dan sebutkan dalil dari Al-Quran maupun hadis bahwa Allah lah zat yang paling patut disembah. Di dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menjelaskan arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sikap seorang muslim yang meyakini wujud atau adanya Allah yang Maha Suci. Orang yang memiliki iman kepada Allah meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang tampak. Tiada Tuhan sembahan yang berhak disembah selain Allah dan tiada Rabbi selain Dia. Tulis Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim. 4. Mengapa Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baik makhluk? Karena Allah Subhanahu wa taala memberi manusia kemampuan untuk berpikir dan berkehendak sendiri. Dengan kemampuan berpikir dan kehendak sendiri, inilah manusia bisa menjadi lebih baik dari malaikat atau mungkin sebaliknya. 5. Sebagai seorang mahasiswa muslim, bagaimana kalian berkontribusi menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan di lingkungan tempat tinggal kalian sesuai dengan keilmuan kalian, dengan cara menghormati dan menghargai agama di lingkungan kampus dan bersikap tidak membeda-bedakan pergaulan terhadap agama yang non-muslim. Tapi ingat, laki-laki dan perempuan tidak boleh saling memandang dengan syahwat, nanti jadinya zina. Jika tidak mau hal itu terjadi, sebaiknya jelaskan itu kepada orang yang non-muslim. 6. Apa yang dimaksud dengan ibadah madhah dan gairu madhah? Dan apa tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut? Ibadah madhah adalah jenis ibadah yang memiliki tata cara, waktu dan tempat yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Contoh ibadah madhah adalah salat 5 waktu, puasa, Ramadan, dan haji. Sementara itu ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang tidak memiliki tata cara waktu atau tempat yang spesifik dalam Islam. Ibadah ini lebih bersifat umum dan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk dan situasi seperti berzikir, berdoa, dan bersedekah. Tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan meningkatkan spiritualitas ibadah. Madhah
membentuk umat Islam menjalankan kewajiban mereka dengan cara yang telah ditentukan. Sementara ibadah ghairu mahdah memberikan kebebasan untuk beribadah dalam berbagai situasi dan menyebabkan lebih banyak kesadaran akan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Bacakan 3 doa yang bisa kalian baca setelah sholat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.